Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review satu brand dari Pro Audio, yaitu Presonus. Mungkin dari Music Lover ada yang tahu tentang DAW atau software editing untuk audio. Mungkin pernah dengar tuh, Presonus. Soalnya cukup terkenal untuk DAW-nya. Atau mungkin ada yang pernah pakai speakernya, atau audio interface-nya, atau mic-nya, atau sound card-nya. Ya, untuk terutama teman-teman yang pro audio. Nah, kali ini kita akan nge-review headphone wireless-nya, yaitu Presonus Eris HD10 BT. Nah, kira-kira gimana kalau pro audio ngeluarin produk untuk konsumen umum nih? Ya, kita akan bahas aja langsung. Nah, sekarang kita masuk dulu di speknya. Headphone ini adalah headphone over ear. Ya, jadi menutupin kuping, kemudian close back, jadi tertutup. Sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Nah, driversnya menggunakan 40 mm, impedensinya 16 ohm, frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz, sensitivity-nya 96 dB, menggunakan baterai lithium 300 mAh. Jadi kalau dengan ANC on itu bisa bertahan sekitar 8 jam, kalau off bisa sampai 16 jam. Untuk chargingnya menggunakan USB tipe B atau USB micro. Ada mic-nya, kemudian ada teknologi active noise cancelling. Dan sudah support juga, jadi selain wireless, selain Bluetooth, bisa menggunakan kabel juga, menggunakan jack 3,5 standar. Nah, untuk speknya seperti itu. Sekarang kita masuk ke build quality, desain, dan aksesoris yang didapat. Nah, untuk aksesorisnya, Music Lover bakalan dapat warranty card, kemudian manual book, terus dapat case-nya bagus banget. Kemudian dapat kabel charging micro USB, kabel aux 3,5 ke 3,5, dan yang uniknya Music Lover bakalan dapat juga converter jack dari 3,5 ke 6,3. Nah, untuk build quality-nya sih Music Lover ini, kalau Music Lover pegang ini memang solid banget. Jadi kalau pro audio bikin sesuatu yang bahkan untuk umum gitu ya, pasti solid, pasti durability-nya pasti bagus banget. Ngomong-ngomong, ini harganya di 3.190.000 ya, kurang lebih 3,2 lah. Kerasa banget bahwa ini memang solid ya, dari beratnya, kemudian dari bahannya, dari bahan plastiknya juga kelihatan plastik yang solid banget. Nah, kita mulai dari pads-nya. Pads-nya ini termasuk empuk ya, dan isolation bagus banget. Cuman pas gue pakai memang agak sedikit anget. Terus headbandnya ini juga dari kulit, empuk banget, jadi di kepala juga nggak sakit. Kemudian untuk tombol-tombol navigasinya ada di depan, di sebelah sini. Di sebelah kanan, ini uniknya biasanya kan kalau navigasi di kiri ya, kalau ini mereka menggunakan kanan. Volume up dan down ada di kanan, ini ada gambarnya. Kemudian ada tombol play pause atau on off yang di tengah sini. Di sebelah kirinya ini ada logonya Presonus. Kemudian ada seklar untuk active noise cancellingnya. Kemudian ini bisa di swivel sampai, mungkin gue pikir ini kayak sekitar 100 derajat kali ya. Ya nggak sampai 180, jadi nggak bisa bolak-balik gitu, tapi cukup jauh lah ya, di atas 90, mungkin 100 apa 120 kali ya, gue juga nggak tahu. Tapi ini cukup jauh lah swivelnya. Dan Music Lover bisa di fold ya, jadi bisa dibuat jadi lebih kecil. Nah, kayak gini. Kecil banget ya. Dan belakangnya ini close back, tadi kita udah bahas, jadi benar-benar ketutup, jadi tidak akan keluar. Isolationnya akan bagus banget. Dan ya gue pakai juga memang ini over ear, jadi nutupin kuping gue semuanya. Ya nggak tahu kalau Music Lover punya kuping yang gede mungkin nggak ketutup kali ya, tapi buat gue ini ketutup. Di samping sininya ada logo R dan L, itu untuk tanda kiri atau kanannya. Ya, bentuknya standar ini aja sih. Kalau Music Lover mungkin pernah lihat Jabra 85 atau mungkin ATH M40X, itu kayaknya sih agak mirip-mirip gitu bentuk housingnya. Ini overall secara desain sih memang nggak terlalu gimana-gimana ya, tapi build quality-nya ini solid banget. Ini kayaknya sih ada besinya, ini besi loh. Ini besi, ini gue nggak tahu, tapi kalau gue pegang dingin mungkin ini juga besi. Ya, entah stainless steel, entah besi, tapi yang pasti bukan aluminium karena cukup berat. Jadi ini solid banget. Bahkan gue kayaknya bisa ngerasain ini lebih solid dibanding beberapa tipe Audio Technica ATH. Ya, bahkan Shure juga beberapa gue rasa ini lebih solid.
Ya, ini dari build quality, gue mungkin bisa kasih nilai tinggi ini mungkin 9 kali ya dari build quality-nya. Kalau desain oke lah, mungkin 7, 7,5 gitu. Tapi kalau build-nya ini kayak tank banget. Ini solid banget Music Lover. Nah, sekarang untuk fitting dan penggunaannya. Fittingnya di kuping gua sih cukup bagus. Isolationnya bukan cukup bagus sih, bagus banget isolationnya. Kemudian klemnya agak neken sih, tapi karena pads-nya termasuk empuk, jadi gua nggak ada problem. Ya, jadi tetap nyaman di kuping. Cuman memang pads-nya sedikit agak hangat aja kalau kita pakai lama. Mungkin yang perlu diperhatikan sama Music Lover untuk adjustment-nya. Ini perlu agak sedikit ekstra tenaga. Ini agak keras Music Lover untuk adjustment ukuran headphone-nya. Ya, tapi mungkin juga karena dia solid banget, jadi kerasanya agak keras gitu. Tapi overall oke sih, ini bagus banget. Nah, untuk masalah pairing, terus terang ini di gua itu sedikit butuh waktu. Jadi nggak secepat mungkin TWS ya. Jadi kalau TWS beberapa yang gue coba itu begitu gue keluarin case-nya langsung connect, ini kayaknya butuh waktu sedikit lebih panjang. Untuk pairing awal, biasanya Music Lover tinggal nyalain aja dia langsung pairing. Tapi mungkin kalau gagal pairing, itu Music Lover bisa pencet yang tombol ini. Mungkin sekitar 3 detik dia akan masuk ke mode pairing. Kemudian yang plus ini untuk naikin volume, minus untuk turunin volume. Nah, ini ada yang unik. Kalau di Presonus Eris HD 10 BT ini, plus kita pencet agak lama, mungkin 1 atau 2 detik, itu bukan next, tapi previous. Dan minus, itu next. Jadi agak sedikit berbeda penggunaannya. Nah, kemudian ini juga ada fungsi untuk mic untuk kita telepon. Nah, untuk terima telepon, pencet sekali. Dan yang gue sukanya ini kan, kalau kita rasakan ini agak nonjol. Music Lover bisa lihat ya, ini agak nonjol. Jadi kalau kita kan kalau pakai headphone kan nggak mungkin lihat di mana tombolnya gitu kan, jadi kita tinggal ngerasain. Dan karena ini agak nonjol, jadi kita tahu oh ini pencetan untuk play pause-nya, untuk terima teleponnya. Jadi ini sekaligus untuk terima telepon. Dan ada fungsi yang menarik juga, kalau Music Lover pencet 2 kali dia akan redial. Jadi redial yang terakhir Music Lover pakai ya untuk koneksi untuk teleponnya tentu saja. Nah, Music Lover sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Sound quality-nya ini gue bagi ada beberapa mode gitu. Yang pertama, wireless tanpa active noise cancelling, kemudian wireless dengan active noise cancelling, kemudian cable dengan noise cancelling off, dan cable dengan noise cancelling on. Jadi agak banyak nih. Nah, sekarang untuk wireless dengan noise cancelling off. Secara umum, suaranya itu agak U-shape dan cenderung agak bright sedikit. Bassnya kerasa gede, tebel, impact-nya gede, nampol. Secara umum bassnya ini kekinian banget lah. Ini sebenarnya gue agak kaget sih sebenarnya karena Pro Audio bikin tuning seperti ini. Gue pikir rata-rata Pro Audio bikinnya kan yang flat-flat aja, yang balance, yang natural gitu. Nah, yang ini ada kolorasinya loh Music Lover. Jadi kayaknya memang dia mengejar pasar umum atau konsumen umum gitu. Untuk mid-nya agak cenderung U-shape, jadi agak mundur tapi nggak tajam banget mundurnya, jadi landai aja. Kemudian treble-nya buat gue ini cukup extend treble-nya, gue cukup suka untuk treble-nya, jadi bright, airy gitu kerasanya, dan jauh sekali dari rasa mendem. Untuk teknis suaranya ini termasuk yang buat gue oke banget ya, namanya juga Pro Audio, pasti kalau bikin teknis suara pasti oke gitu ya. Jadi soundstage-nya luas, ya. Kemudian presisi, imaging-nya juga kerasa, white-nya kerasa, layering-nya, depth-nya juga kerasa, height-nya kerasa, gitu. Detail, clarity-nya juga kerasa banget. Ya, secara umum untuk sound quality-nya, ini memang perpaduan yang unik untuk Pro Audio masuk ke konsumen umum. Untuk teknis suaranya masih dapat, tapi tuningnya juga dibuat untuk konsumen-konsumen yang umum lah, yang mungkin genre lagunya yang lagu-lagu kekinian, yang nyari bass gede. Ini kayaknya oke banget nih. Nah, itu untuk yang ANC off. Nah, ini ada keunikan lain Music Lover. ANC on, sound quality-nya berbeda loh. Bassnya nambah lagi. Kemudian treble-nya yang tadi lebih extend, itu sekarang jadi lebih halus. Kemudian mid-nya jadi lebih tebal. Tapi secara umum,
teknisnya masih agak mirip lah. Ya, mungkin clarity-nya sedikit agak berkurang, tapi overall masih sama. Ya, jadi unik banget. Nah, untuk sound quality dengan menggunakan kabel, tentu saja wireless sama kabel berbeda Music Lover. Ya, yang paling gue notice pas pakai kabel adalah clarity-nya bertambah, detail bertambah, sound stage-nya jadi lebih presisi, position yang lebih bagus, separasinya lebih bagus. Jadi ANC-nya di off, ini teknisnya jadi nambah lagi, lebih bagus lagi. Nah, gimana setelah menggunakan ANC? Ya, sama seperti tadi wireless. Jadi bass nambah juga, kemudian mid jadi lebih tebal, tapi treble-nya agak sedikit menurun, dan clarity-nya sedikit turun. Kesimpulan akhirnya Music Lover, kalau Music Lover mau cari mungkin headphone yang teknisnya bagus, tuningnya cocok buat lagu-lagu kekinian, kemudian pengoperasiannya mungkin yang cukup mudah gitu ya, dan fitting, isolationnya juga bagus, kayaknya Presonus Eris HD 10 BT ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat Music Lover. Nah, secara umum untuk headphone full size brand Pro Audio masuk ke ranah konsumen umum, kayaknya Presonus ini cukup berhasil ya. Tapi untuk pendapat gua, balik lagi Music Lover mesti cobain sendiri, mesti audisi sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah!